Pada pagi hari yang cerah, di suatu kebun bunga, terdapat 5 gadis cilik yang bernama Lily, Rose, Anne, Serena, dan Lia. Mereka semua sedang berkunjung untuk membersihkan sekitaran kebun tersebut sembari berlari-lari kecil. Kemudian ada yang sedang menjatuhkan daun kering di pohon, mencabut bunga yang layu, dan ada juga yang menyiram tanaman. Setelah gadis cilik membersihkan kebun bunga, salah satu dari mereka menemukan sebuah peta, yang mana isi peta tersebut menunjukkan sebuah harta karun. Tak lama dari itu, tiba-tiba datanglah angin kencang yang bertiup dan membuat tubuh gadis-gadis cilik terombang-ambing. Kemudian, datanglah 2 peri cantik menghampiri kelima gadis cilik dengan sayapnya yang indah. Karena merasa senang dengan kehadiran peri, gadis cilik menyambut dengan menirukan gerakan sayap-sayap peri. Salah satu peri pun berkata, "Karena kalian sudah menemukan peta, ayo kita mencari harta karun." Para gadis cilik pun mengikuti para peri yang berarah ke dalam hutan. Dalam perjalanan menelusuri hutan, gadis cilik dengan penuh semangat dan senang karena perjalanan mereka ditemani oleh 2 peri cantik. Hingga tak sadar, perjalanan pun menjadi terasa lebih lelah dan berat sebab mereka sedang menaiki bukit. Salah satu dari mereka pun berkata, "Wah, samalah kan ya? Ayo lebih kuat lagi untuk melewati bukit ini." Setelah sampai melewati bukit, tiba-tiba datanglah sesosok monster di hadapan para peri dan gadis cilik sambil memukul dadanya. Para gadis cilik pun terkejut dan merasa takut, sehingga mereka pergi berlari menjauhi monster. Ketika gadis cilik sedang berlari, salah satu dari mereka berkata, "Stop, aku capek, kita istirahat dulu," ucap Rose. Karena yang lain pun merasakan lelah, maka dari itu mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak, meluruskan kakinya sambil menghirup napas panjang dan menghembuskan nafas perlahan untuk mengatur pernafasannya. Tak lama terdengar suara monster yang begitu keras, sehingga membuat para gadis cilik terkejut dan kembali berjalan dengan cepat untuk melanjutkan perjalanannya. Saat sedang berjalan dengan gegas, para gadis cilik dihadapkan dengan sungai, di mana mereka harus melewati sungai tersebut untuk melanjutkan perjalanannya. Dengan rasa khawatir dan takut, mereka pun melewati bebatuan satu persatu untuk sungai yang dilewatinya sembari menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Setelah sampai di jalanan, mereka pun dengan senang berjalan kembali. Namun lagi-lagi, mereka dikejutkan dengan dihadapkan sosok monster yang tadi mereka kira telah menghilang. Saat monster mendekati, datanglah para peri dan menghadap. Kemudian salah satu gadis cilik yaitu Serena membantu peri dan segera mengambil batu, kemudian melemparkan kepada monster, disusul gadis cilik yang lainnya. Setelah dapat dikalahkan, monster pun pergi meninggalkan para peri dan gadis cilik. Dirasa telah aman, mereka pun berniat untuk melanjutkan perjalanannya. Dengan perasaan senang dan lega, gadis-gadis cilik berjalan dengan menikmati pemandangan sekitar. Entah apa yang dipikirkan, tiba-tiba salah satu dari mereka, yaitu Lily, berusaha kabur berlari untuk pergi. Namun bisa segera dihadang oleh gadis lainnya, seraya berkata, "Kamu mau kemana?" ucap Rose. Karena tidak mau banyak berbicara, Lily pun berusaha lari ke arah lainnya untuk kabur.
Dan lagi-lagi gadis cilik lainnya bergegas untuk menghadang Lily yang akan kabur, hingga akhirnya gadis tersebut tidak dapat pergi kemana-mana. Sambil berjalan menyusuri hutan yang dirasa tak kunjung sampai, Pri pun bertanya kepada Lily, "Mengapa kamu ingin melarikan diri?" Lily hanya menunduk sambil mengikuti langkah demi langkah tanpa menoleh ke siapapun. Gadis cilik lainnya hanya bisa saling menatap dengan penuh keheranan dan kebingungan atas apa yang telah dilakukan oleh Lily. Kemudian mereka pun jalan dengan tenang, sembari sesekali melihat peta yang menjadi arah untuk mencapai tujuan, tentunya untuk mendapatkan harta karun. Tak lama dari rasa aman, tiba-tiba Peri berkata, "Cepatlah kalian pergi. Sebentar lagi kalian akan sampai tujuan dan menemukan harta karun itu." Mendengar hal tersebut, gadis-gadis cilik pun berlarian dengan gembira karena merasa sebentar lagi mereka akan segera mendapatkan apa yang dinanti-nanti. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, saat sedang berlari dengan perasaan semangat dan gembira, gadis-gadis cilik tidak menyadari menginjak sarang semut yang berada di pinggir jalan hutan. Tak lama, kaki-kaki gadis cilik pun terasa sakit karena terkena gigitan semut yang sarangnya telah dirusak. Gadis-gadis cilik pun melompat-lompat di tempat untuk menghindari gigitan semut. Dan mereka pun meloncat ke arah lain agar bisa menghindari semut-semut yang banyak sekali. Dengan rasa lelah, gadis cilik pun pergi meninggalkan tempat tersebut dengan kaki yang masih terasa perih. Lalu saat hampir sampai ke tempat yang dituju, gadis-gadis cilik harus melewati jurang yang berjarak kurang dari 1 meter. Karena itu mereka pun meloncat satu persatu agar bisa sampai ke titik harta karun yang telah dinantikan. Anne berkata, "Aku tidak berani untuk meloncat." Dengan muka memelas. "Ayo Anne, kamu bisa," ucap Rose menyemangati Anne agar mau meloncat dan mereka bisa melanjutkan perjalanannya. Dengan penuh keyakinan dan keberanian, Anne pun meloncat dan setelah itu mereka pun pergi melanjutkan perjalanan yang tidak akan lama lagi. Pada saat sampai di tempat yang dituju, mereka pun mendapatkan harta karun yang dimana isi dari harta karun tersebut berupa pupuk dan kertas yang bertuliskan bahwa pupuk itu adalah sebuah pupuk ajaib yang akan membuat tanaman menjadi lebih banyak, segar, dan indah. Merasa senang, gadis-gadis cilik pun kembali dengan cepat karena banyak sekali tanaman yang akan ditanam oleh mereka. Peri-peri pun datang menghampiri gadis cilik seraya berkata, "Selamat, kalian gadis-gadis yang hebat." Dengan senyum, peri-peri pun menghilang. Tanpa sadar, tiba-tiba mereka terbangun dan telah berada di kebun bunga milik mereka. Semua saling bertatapan merasa kebingungan. Merasa aneh dengan apa yang telah terjadi, gadis-gadis cilik pun berkumpul, lalu mereka menceritakan mimpi-mimpi mereka kepada satu sama lain. Salah satu dari mereka, yaitu Lia, baru menyadari ternyata kebun mereka menjadi lebih subur dan indah. "Hei, lihat apa yang terjadi pada kebun kita," ucap Lia dengan penuh semangat. Gadis-gadis cilik pun merasa senang karena yang mereka dapatkan bukanlah hanya sekedar mimpi. Gadis-gadis cilik merasa puas dan sangat bergembira. Lalu mereka melambai-lambaikan tangan ke atas sebagai tanda ucapan terima kasih kepada peri-peri yang telah membantu perjalanan mereka.